Penerapan PPKM darurat di Kota Medan diwarnai dengan sikap perlawanan dari Rakes, seorang pedagang kopi. Pedagang kopi ini menolak usahanya ditutup karena ada kerumunan warga. Saat ditegur, Rakes malah melawan dan menyiramkan air panas ke petugas pelaksana. Hal ini kemudian ditindak dengan sidang langsung. Pelaku dihukum penjara 2 hari dan denda Rp300.000. Mana isimu? Saya periksa, saya punya kewenangan. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, seorang petugas Satpol PP bertindak berlebihan kepada seorang pemilik kafe. Dalam video amatir, oknum petugas PPKM beradu mulut dengan pemilik kafe saat penertiban pembatasan jam malam di Jalan Poros Panciro, Kelurahan Panciro pada hari Rabu malam. Dalam razia tersebut, petugas memukul suami istri pemilik kafe. Akibatnya, istri pemilik kafe yang dikabarkan tengah hamil 9 bulan mengalami kontraksi hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak terima atas tindakan kekerasan itu, korban mendatangi Polres Goa untuk melaporkan tindakan yang dialaminya. Penerapan PPKM darurat kerap mengalami dilema. Di satu sisi, aturan harus ditegakkan, namun kerap kali berbenturan dengan kebutuhan ekonomi. Lantas bagaimana seharusnya menanggapi peristiwa ini agar tidak terulang kembali cara menegakkan aturan yang tidak manusiawi? Dari Medan, Sumatera Utara dan Goa, Sulawesi Selatan, Yoga Syahputra, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, supaya terang benderang atas video yang tadi sudah Anda saksikan, dugaan pemukulan terhadap sepasang suami istri di Kabupaten Goa, sehingga tidak sesuai dengan judul saya, kita harapkan kok razia PPKM main pukul. Nah, itu akan saya bahas di malam hari ini. Narasumber saya ada 5 pemirsa. Yang pertama adalah korban dari pemukulan tersebut, yakni Bapak Ivan. Selamat malam Pak Ivan. Ya, selamat malam. Ya, saya juga sudah melihat Bapak Alimudin Tiro, Kasatpol PP Goa. Pak Alimudin. Ya, selamat malam. Ya, saya juga sudah melihat AKP. Ya, Pak Alimudin Tiro, saya juga sudah melihat AKP Jufri Natsir, Kasat Reskrim Polres Goa. Pak Kasat? Ya, selamat malam Mbak Caca. Ya, saya juga sudah melihat di sini Pak Jazuli Kali Dianto, tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19 dan juga pakar kesehatan masyarakat. Pak Jazuli. Selamat malam Mbak Ya. Caca. Nanti di studio TV One akan ada Pak Trubus Rahadiansyah sebagai pengamat kebijakan publik di sini. Tapi saya mau mengupas tuntas kronologi kejadian seperti apa. Mas Ivan, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sampai ada pemukulan di rumah atau di kafe atau di warkop milik Mas Ivan dalam razia PPKM? Bagaimana? Iya, begini Mbak, saya sudah mengikuti aturan pemerintah. Saya sudah menutup, sebelum jam 7 saya sudah menutup. Itu betul-betul saya tutup, tapi ada satu celah untuk lewat penjual krepes yang ada depan rumah untuk masuk ke toilet. Dan karyawan kan ini kan warkop sekalian rumah Mbak. Ya, dan tiba-tiba tim PPKM masuk, dia katanya mendengar musik. Saya menyalakan musik untuk melakukan live Mbak, cari live online ya, cari nafkah Mbak. Tapi tim PPKM tetap masuk di rumah kami dengan berkerumunan Mbak. Ya, jadi kami merasa apa Mbak, tidak mau Mbak rumah kami didatangi begitu banyak tim PPKM. Karena kan kami sudah tahu Mbak protokol kesehatan bagaimana Mbak. Ya. Jadinya pada saat tim PPKM masuk, sesudah itu dia sudah mengetahui pada saat warkop kami betul-betul tutup, tidak ada pengunjung satupun, cuma mendengar musik dia masuk. Sesudah itu tim PPKM yang pertama masuk itu meminta maaf karena sudah mengganggu.
ya, karena sudah mengganggu. Dan ada salah satu tim PPKM perempuan, dia menegur pakaian istriku karena pakaiannya dianggap dia seksi, pakai baju tidur. Kan itu rumah, Mbak. Ya, wajarlah. Masa tim PPKM mengurus juga pakaiannya? Jadi istriku merasa keberatan, Mbak. Kok pakaianku juga kamu urus? Padahal istriku kan juga sudah ambil daster untuk menutupi. Ya. Sesudah itu, Mbak, tim PPKM sudah meminta maaf sama TNI polisi sudah meminta maaf, sudah keluar, sudah selesai. Tetapi salah satu anggota Satpol PP tiba-tiba masuk. Iya, baik. Mas Ivan, Ya. tapi pemukulan itu seperti apa? Kenapa ada pemukulan? Apakah Ya. berdebat, melawan, bagaimana? Ini saya... Oh tidak, Mbak, ini saya jelaskan ya. Tiba-tiba Satpol PP masuk itu, dia Ya. bilang, saya Satpol. Dia bilang saya Satpol. Oke. Saya minta perlihatkan izinnya. Jadi istri saya bilang, ada Pak, saya sudah minta izin sama Pak Desa. Tapi Satpol PP itu dia bilang, kamu pelan-pelan bicara ya. Dia tunjuk-tunjuk istriku, Oke. Mbak. Jadi saya tidak tega, Mbak. Jadi Siap. saya helai, Oke. Mas. Pelan-pelan, Mas. Istriku lagi Baik. hamil, Mas. Sesudah Baik. itu dia balik, langsung dia tampar saya, Mbak. Dia tampar saya dengan keras saya terpental dengan keras. Terus istri saya kan tidak terima, Mbak. Dia membela saya, Mbak. Terus Satpol PP itu menampar juga istri saya sampai terpental, Mbak. Sampai Baik. mengeluarkan cairan di selangkangannya, Mbak. Baik, oke. Sekarang saya minta tanggapannya Kak Satpol PP. Bagaimana? Ada pemukulan, penamparan, mengurusi pakaian pada saat itu korban sedang ada di rumah memakai daster. Bagaimana, Pak Kak Satpol PP? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi benar tadi malam salah satu oknum anggota Satpol PP Kabupaten Goa, yang di Goa ini terbagi 4 tim. Tim 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi malam itu dia di kafe Pak Ivan di Panciro, itu tim 4. Yang secara kebetulan oknum Satpol PP itu adalah sekretaris Satpol. Nah, kami sudah panggil tadi pagi, mereka mengaku bahwa telah dilakukan pemukulan, tapi itu dengan emosi yang muncul sehingga terjadilah miscommunication, terjadi penganiayaan antara suami dan istri. Itu Mbak Caca. Iya, Pak, sebenarnya yang juga dipermasalahkan di sini kenapa mengurusi pakaian, Pak? Iya, jadi mungkin kearifan lokal budaya yang dimiliki di Kabupaten Goa itu, Bu, kalau pokoknya ada pejabat atau dituahkan, biasa kita menghargai. Mungkin istrinya Bang Ivan ini seksi ya, seperti dikatakan tadi. Itu mungkin hanya ditegur, bahwa ganti tongku dulu pakaianmu, karena seksi sekali, begitu Mbak Caca. Saya minta tanggapannya Mas Ivan, bagaimana? Iya kan ini, Mbak, warkop kami kan tutup, Mbak. Warkop kami tutup. Kita tidak terima pengunjung, itu kan warkop sekalian rumah. Masa rumah orang berpakaian tidur seksi, masa dilarang? Dan kata-katanya saya paling tidak suka sama istri saya. Dia bilang, kamu orang Goa. Orang Goa tidak ada pakaian seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus sangkut pautkan dengan pakaian sama PPKM? Apa hubungannya, Mbak? Baik, saya minta tanggapannya Pak Satpol PP. Iya Mbak Caca, jadi justru ini karena terjadi miscommunication, saya mau bilang pada malam hari ini, khususnya masyarakat Kabupaten Goa dan masyarakat Indonesia pada umumnya, saya atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mau minta maaf atas terjadinya penganiayaan yang dilakukan oknum anggota kami yang tadi malam itu, Mbak Caca. Baik, saya harap masyarakat juga menerima ya permohonan maaf ini. Tapi kita masih akan membahas sebenarnya apa sih yang terjadi dari kejadian ini, bahwa ternyata petugas Satpol PP bisa dalam keadaan emosi dalam menegakkan aturan PPKM darurat. Bagaimana kita menghindarinya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.